Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Faiz SPDI yang jauh-jauh dari Bojong. Semoga Allah limpahi rahmat dan keberkahan untuk beliau. Dan yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar Akhina Salman, dan juga abang kita, Abang Ipul. Semoga Sahibul Bait dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah segala urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, serta kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat keberkahan dari Allah, dan semoga kesulitan kita diganti dengan kemudahan, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan. Allah berkahi kehidupan kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berdoa semoga dengan barokah Yasin dan barokah maulid Nabi besar Muhammad SAW, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang baik kepada kita yang hingga kini masih belum melaksanakan sholat, semoga diberikan taufik hidayah, dimudahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, serta keluarga kita yang hingga kini masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberi taufik hidayah, dimudahkan untuk meninggalkan maksiat, dibuat hatinya benci terhadap perbuatan dosa, dan kembali di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Pada malam ini kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apabila tanpa peringatan seperti ini, mungkin kita di rumah sedang lupa sama Allah, sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kampung kita ini menjadi barokah, menjadi tenang, menjadi aman, jauh dari musibah. Ini disebabkan majelis-majelis seperti ini. Nabi besar Muhammad SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, dinukil oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat hingga nanti tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah di muka bumi. Jika kiamat saja ditunda datangnya dikarenakan ada yang ingat kepada Allah, lalu bagaimana dengan musibah? Tentunya musibah juga Allah jauhkan. Jadi yang lainnya itu numpang aman, numpang selamat dengan sebab majelis-majelis zikir. Maka itu majelis-majelis seperti ini harus kita dukung. Ya, jangan sampai udah nggak hadir di majelis zikir, udah nggak mendukung, malah nentang majelis zikir. Nah, yang ini wala-wala ini. Ya, jangan sampai perbuatan kita nggak baik, benci dengan orang yang baik. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini mari kita renungi satu hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul amali afdal. Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal?
ayul amali afdol. Amalan apa yang paling afdol? Apa maksudnya? Aktsaru thawaban indallahi ta'ala. Ya Rasul, amalan apa yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling besar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Ini para sahabat Nabi besar Muhammad. Yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya adalah kehidupan yang abadi di akhirat. Yang ada di pikirannya bagaimana dia bahagia, senang nanti di yaumil qiyamah. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tanyakan bukan, ya Rasul, ini amalan apa yang membuat dagangan saya laris? Ya Rasul, usaha apa nih yang paling cepat membuat saya kaya? Membuat saya enak di dunia? Tidak. Yang ditanyakan oleh para sahabat bukan itu. Kenapa? Karena para sahabat yakin masalah rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita keluar, kita usaha, al-harokah barokah. Kita mau gerak, kita mau keluar rumah, bismillah, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinin kita nggak bakal mati kecuali kalau rezeki kita udah habis. Kalau jatah rezeki kita udah habis, baru kita bakal mati. Tapi kalau rezeki kita belum habis, sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, kita nggak bakal mati. Pernah saya contohkan, ya, seandainya ada nih timbul, dia terbang kemana? Ke Maroko. Timbul terbang ke Maroko. Penelitian masalah cupang. Penelitian masalah cupang, ya, pergi dia ke Maroko. Nah, ternyata di tengah penerbangan kehabisan bahan bakar. Itu bahan bakarnya habis, bocor. Ya, bocor. Mungkin karena timbul naik. Iya, bocor. Akhirnya apa? Itu kapal, itu pesawat jatuh di tengah laut, bayangin. Itu pesawat jatuh di tengah laut karena jatuhnya keras sampai tuh pesawat hancur berkeping-keping. Ya. Tapi kalau jatah timbul 5 piring belum dia makan, dia nggak bakal mati. Sebelum dia makan 5 piring dulu, baru mati. Jadi tenang. Ya. Itu rezeki nggak bakal, rezeki kita ya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang non muslim aja dijamin, apalagi kita yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah dibikin status sama abang kita, Abang Rahmat, ya, itu rezeki akan terus mencari kita sebagaimana ajal juga mencari kita. Jadi tenang, ya, nggak usah takut masalah rezeki. Tapi yang ada nih kita mati-matian nyari rezeki, padahal udah dijamin. Ya harus nyari rezeki, ya, untuk ibadah, untuk zakat, untuk umroh, untuk haji. Nggak ada masalah nyari rezeki, nggak dilarang. Yang dilarang nyari rezeki sampai lupa sholat, itu yang dilarang. Ya. Nah, ini jangan sampai kita nyari rezeki sampai ninggalin sholat, lupa sama zat yang memberi rezeki. Jangan sampai kita nyari dunia lupa dengan zat yang mengatur dunia. Silahkan nyari rezeki, tapi jangan lupa sholat. Ini hal yang dijamin. Kita cari mati-matian, hal yang belum dijamin. Ini kita udah dijamin belum sih masuk surga? Kan belum, kita nggak tahu nih selamat apa enggak. Yang belum dijamin kita nyantai. Seharusnya kan kita balik, seharusnya. Mati-matian kita ibadah dikarenakan belum dijamin masuk surga, ya nyantai nyari dunia. Tapi kita balik. Seakan-akan dunia belum dijamin, rezeki surga udah dijamin. Nah, lihat para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Yang ada di pikirannya keselamatan akhirat. Yang ada di pikirannya bahagia dan senang di akhirat. Ini adalah orang cerdas. Orang yang berpikiran jauh. Buat apa senang sementara di dunia, namun kebelangsak selama-lamanya di akhirat? Buat apa? Ya, kita pengen apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Nah, ini sahabat Nabi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang bertanya ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayul amali afdol? Amalan apa yang paling afdol? Amalan apa yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW. Faqala imanum billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah amalan yang paling afdol. Kenapa? Karena amalan hati. Ya, amalan hati itu amalan hati paling afdol dibanding amalan jawarih, anggota tubuh. Ya, karena iman kepada Allah dan Rasulnya pondasi.
Seseorang tidak akan beramal soleh tanpa iman. Kenapa kita nih hadir di majlis ini malam ini? Karena ada keimanan. Kita percaya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini abang kita, Abang Ipul, sampai libur dagang dia. Kenapa? Ada keyakinan. Gak apa-apalah ada libur semalam. Ya, duduk di majelis. Insya Allah rezeki nanti melimpah. Coba kalau gak ada keimanan. Kira-kira mau gak duduk di sini? Sayang dagangan. Ya bang ya? Iya, sayang dagang. Ini dikarenakan iman kepada Allah dan Rasul. Tinggalin tuh dagangan. Gak apa-apa nemenin ente-ente pada nih. Yang gak jelas. Ya, ditemani sama abang kita, Bang Ipul. Ini anak terakhir. Ini rumah Bang Ipul ya? Iya. Terakhir kita datang ke rumah Bang Ipul waktu Bang Ipul kecelakaan ya. Iya. Nah baru ini lagi datang nih. Alhamdulillah kita datang ke sini lagi senang-senang sekarang. Ya. Jadi intinya apa? Iman kepada Allah dan Rasul ini pondasi yang menggerakkan seorang bisa ibadah, itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tahu iman orang kuat apa tidak, dilihat dari ibadahnya. Kalau ibadahnya kuat, ya berarti imannya kuat. Kalau ada orang yang berkata, saya meskipun saya nggak sholat tapi iman saya kuat. Meskipun saya nggak puasa nih, siang-siang saya ngerokok, ya di tengah pos, top iman saya mah kuat. Ini omong kosong yang begini. Yang begini omong kosong. Ya, ini lampu nyala kenapa? Dikarenakan ada listrik. Kalau ada yang berkata, ini meskipun mati lampu ini, tapi listrik nyala tahu sebetulnya. Ini orang balul yang begini. Ya nggak nyambung yang gini. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya apa? Ini pondasi. Maka itu jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Harus kita perbaharui iman kita. Karena iman yazid wa yanqus. Naik dengan perbuatan taat, dengan amal soleh, dan berkurang apabila kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus terus-menerus tiap harinya kita cas iman kita. Kita perbaharui iman kita dengan apa? Kalimatu haqqin. Jadi la ilaha illallah itu juga disebut kalimatu haqqin. Kalimat yang hak. Kalimat yang pasti, kalimat yang benar. Apa? Kalimatu haqqin. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ya, yang mana dengan kalimat itu alaiha nahya kita hidup dengan la ilaha illallah. Wa alaiha namut, dengan kalimat itu juga kita wafat. Semoga kita diwafatkan dan mengucapkan la ilaha illallah. Wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin, dan insyaallah kita dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah perkuat iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, qila summa madza? Ya Rasul, habis iman kepada Allah dan Rasulnya, amalan apa yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslul jihad badlul juhdi linusrati dinillah. Yang namanya jihad ialah mengerahkan seluruh upaya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud di sini qitalul kuffar, dengan berperang dengan orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Li'i'la'i kalimatillah, untuk mencari, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ya, jadi yang namanya jihad di jalan Allah ialah mengerahkan seluruh usaha untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian ada seorang dokter, ya, seorang dokter yang bodoh yang berkata apa? Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan tol katanya. Itu kemarin yang 6 orang yang wafat itu bukan wafat syahid kata dia. Nah, ini perlu diketahui. Jadi jihad itu ya maksud jihad secara khusus ya jihad melawan musuh-musuh Islam. Akan tapi secara umum ini juga kita jihad. Kita hadir di majelis ilmu ini adalah jihad. Jadi kita umat Islam di Indonesia ini alhamdulillah kita aman. Ya, jadi jihad kita apa? Jihad kita mencari ilmu. Kecuali nanti nih dikirim ke Papua misalnya nih. Ya, itu baru jihad untuk membela negara. Nah, ini juga kita jihad. Dan ketahuilah Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid."
Man qutila duna nafsi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dikarenakan membela hartanya, melindungi hartanya, dia melindungi hartanya, dibunuh dikarenakan melindungi hartanya, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Ya tentunya syahidnya berbeda dengan syahid yang perang di jalan Allah melawan musuh-musuh Islam. Tapi ini syahid akhirat namanya. Namanya syahid akhirat. Ada syahid dunia wal akhirah, ada juga hanya syahid akhirat saja. Ya, di dunia biasa, tapi di akhirat di sisi Allah dianggap syahid. Kemudian apa lagi? Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dikarenakan membela keluarganya, itu syahid. Ya. Keluarganya diganggu oleh penjahat, dia membela diri, maka itu hukumnya syahid apabila dia terbunuh. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela diri, ya, membela diri, datang perampok dan lain sebagainya, datang begal dan sebagainya, semoga semua selamat, amin. Ya, dia membela diri, maka dia juga wafat dalam keadaan syahid. Di sisi Allah dianggap syahid. Demikian juga orang yang sakit perut, wafat sakit perut juga dianggap syahid. Orang yang wafat tenggelam juga dianggap syahid, ya. Nah, jika membela diri aja dianggap syahid, lalu bagaimana kalau membela ulama? Jika membela keluarga saja dianggap syahid, lalu bagaimana apabila membela keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terlebih lagi ini yang dibela adalah seorang ulama dan juga cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita doakan semoga Habibana ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi sudah 6 orang ditetapkan jadi tersangka, ya termasuk Habibana. Kita doakan semoga Habibana selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja ya yang berbuat jahat, yang niat jahat kepada Habibana, semoga dibereskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian setelah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar bertanya lagi, "Tsumma ai? Tsumma madza?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Hajjun mabrur, haji yang mabrur, haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah haji yang di dalamnya tidak bercampur riya. Jadi pergi haji ya niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan buat pamer. Ya, bukan buat pamer. Masa kamu ya punya rumah, punya mobil belum haji? Oh iya, udahlah saya haji. Nah, hajinya bukan dikarenakan ingin apa? Ingin mendapat ridha Allah, tapi dikarenakan jadi omongan tetangga. Nah, enggak. Jadi dia pergi haji bukan untuk riya, bukan untuk pamer. Ikhlas semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan wa huwal ladzi la yukhalituhu itsmun. Hajinya juga tidak bercampur dengan dosa. Di sana dia enggak debat sama orang. Di sana dia juga enggak nyakitin dan enggak ganggu orang. Karena ada juga orang pergi haji nyakitin orang. Dikarenakan dia pengen nyium Hajar Aswad, orang disikut, orang didorong. Yang penting dia bisa nyium Hajar Aswad. Kenapa? Karena dia khawatir nanti kalau pulang ke negerinya ditanya sama tetangganya, kamu nyium Hajar Aswad gak? Enggak, wah dosa kamu banyak. Berarti haji kamu gak sah. Kata siapa? Ya, kalau bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udah, cukup. Ya, memberi salam dari jauh, jangan sampai nyakitin orang. Jadi intinya haji apa? Haji intinya apa? Di sana nggak nyakitin orang. Kalau di sana nggak nyakitin orang, ikhlas karena Allah, berarti apa? Hajjun makbul. Hajinya diterima, hajinya mabrur. Nah, tanda-tandanya apa? Setelah dia pulang dari haji, keadaannya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulannya di sini Abu Dzar bertanya kepada Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Amal apa yang paling banyak pahalanya? Jadi intinya pelajaran pertama yang dapat kita ambil di sini, untuk mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, untuk mendapat ridha Allah dengan amal soleh, bukan dengan ucapan-ucapan yang aneh, ngomong-ngomong yang aneh, cerita-cerita yang aneh. Guru saya bisa terbang, guru saya bisa ngilang, guru saya sholat isya-nya, sholat maghribnya bukan di masjid, tapi langsung di Masjidil Haram. Makanya dia nggak kelihatan sholatnya. Lain guru saya. Ya, guru saya udah ngeliat Allah. Guru kamu ngeliat Allah nggak? Nggak. Wah, berarti guru kamu belum sampai. Guru kamu masih sholat? Masih. Wow, guru kamu masih tingkatan bawah. Ini orang gila namanya. Jadi untuk sampai kepada Allah bukan dengan ucapan-ucapan yang aneh, tapi dengan amal soleh. Dan amalan yang paling banyak pahalanya adalah iman kepada Allah. Setelah iman kepada Allah, jihad di jalan Allah. Setelah itu adalah haji mabrur. Terakhir timbul pertanyaan. Kan banyak, bukan timbul dia. Ya, timbul dia menimbulkan masalah. Nah, akhirnya timbul masalah. Ini banyak hadis-hadis juga. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Nabi menjawab, "as-sholatu ala waktiha."
Amalan yang paling afdal sholat tepat pada waktunya. Ada lagi orang nanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal. Amalan apa yang paling afdal? Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal lain, Rasul pernah ditanya lagi, ya Rasulullah, ayul amali afdal. Amalan apa yang paling afdal? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ini yang benar yang mana? Hadis yang tadi kita baca, yang paling afdal adalah iman. Tapi ada juga hadis-hadis yang lain. Yang paling afdal adalah sholat. Yang paling afdal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang paling afdal adalah jihad di jalan Allah. Semuanya benar. Jadi Nabi besar Muhammad SAW menjawab sesuai keadaan orang yang bertanya. Jadi sesuai keadaan orang yang bertanya, itu jawaban Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang bertanya, dilihat oleh Nabi besar Muhammad, ini orang, ya dia sholat, tapi sholatnya masih ditunda-tunda. Sholat duhur, tapi nanti jam 2:30. Sholat asar, tapi nanti 5:30. Sholat maghrib, tapi ntar kalau udah jam 7. Sholatnya ditunda-tunda. Sholat subuh, gabung jamaah sama duha. Ya. Nah, Rasul tahu nih orang suka menunda-nunda sholat. Jadi jawaban Nabi apa? Buat ente paling afdal apa? Sholat tepat pada waktunya. Ada juga yang bertanya kepada Nabi besar Muhammad. Dilihat oleh Nabi, oh ini orang kurang ajar ini. Sama orang tua kurang hormat. Sama orang tua kurang peduli. Kalau dapat gaji langsung jalan ngilang sama pacarnya. Orang tuanya minta dicuekin. Ya Allah, ini kan orang bahlul. Ya, ngasih orang tua pahala gak? Ngasih pacar pahala apa dosa? Duit hilang dosa lagi. Jadi gimana mau sukses? Ya, akhirnya 6 bulan kerja udah sumpek lagi. Kenapa? Kontrak habis. Lu kurang ajar sama orang tua. Makanya gaji pertama niatin bagaimana nyenengin orang tua. Bawain kesenangan orang tua. Jangan datang-datang belum orang tua minta udah ngeluh duluan. Gimana orang tua mau minta? Ya. Jadi niat pertama bagaimana membahagiakan orang tua. Insya Allah nanti ya. Insya Allah nanti rezekinya melimpah. Nah, ini orang kurang ajar sama orang tua, kurang sopan. Jawab oleh Nabi besar Muhammad, buat ente amalan yang paling afdal birrul walidain. Ada lagi yang bertanya, tinggi besar, kuat dan seram. Ya, ini mohon maaf yang serem-serem. Ya, ini bertanya kepada Nabi besar Muhammad, ayul amali afdal. Amalan apa yang paling afdal? Amalan yang paling afdal buat ente al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ki, jangan tutupin muka Ki. Nah. Dia meskipun begitu hatinya Hello Kitty. Jadi intinya Nabi besar Muhammad itu seperti dokter. Ya, seperti dokter, mengobati sesuai penyakit pasien. Itulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perkuat iman kita sehingga kita semua mudah dalam ibadah kepada Allah, mudah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan